menyingkap hakikat. Siapa iblis, malaikat, dirimu, Nur Muhammad, dan Allah dalam cahaya makrifat. Siapa iblis? Jika engkau bertanya, siapakah iblis? Maka janganlah sekadar melihat iblis dalam rupa hitam, bertanduk, bermata merah, dan bernafas api sebagaimana dongeng-dongeng murahan. Karena hakikat iblis tidak sesederhana itu. Iblis bukan sekadar makhluk terkutuk yang menggoda dari luar, melainkan ia adalah cermin dari keangkuhan yang engkau simpan di dalam dirimu sendiri. Dalam ma'rifatullah, iblis adalah manifestasi dari aku yang engkau agungkan, ego yang engkau bela mati-matian, dan kesombongan yang engkau pelihara tanpa sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Iblis menolak sujud bukan karena ia tidak mengenal Allah. Justru ia adalah ahli ibadah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Ia pernah menegakkan ibadah di setiap langit. Ia pernah menjadi makhluk yang tidak ada tandingannya dalam hal ruku dan sujud. Namun semua amalnya hancur hanya karena satu penyakit, kesombongan. Disinilah puncak rahasia makrifat tersingkap, bahwa yang paling berbahaya dalam dirimu bukanlah dosa syahwat atau kelalaian, tetapi kesombongan yang menganggap dirimu lebih mulia dari yang lain. Kesombongan iblis lahir ketika ia berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Maka siapapun yang masih menyimpan rasa "aku lebih baik" di dalam dadanya, walau ia menutupinya dengan pakaian kesalihan, maka hakikatnya ia sedang menampung iblis dalam dirinya. Makrifat mengajarkan, iblis bukanlah sekadar makhluk asing di luar dirimu, melainkan bayangan yang menyatu dengan nafsumu. Jika engkau masih terikat pada rasa aku yang menolak untuk fana, maka sesungguhnya engkau sedang berdiri di samping iblis. Sebab iblis itu bukan hanya wujud gaib yang menggoda dari luar, melainkan aku yang menolak tunduk kepada Allah dan menolak untuk sujud kepada kebenaran. Di sini engkau perlu bercermin ketika engkau enggan sujud kepada kehendak Allah, ketika engkau enggan melepaskan kehendakmu sendiri, ketika engkau mempertahankan rasa dirimu, maka itulah iblis dalam dirimu. Iblis tidak mati hingga kiamat. Ia memohon kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Ia berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberi penangguhan." Surah Al-A'raf ayat 14-15. Ayat ini bukan sekadar kisah, melainkan rahasia. Mengapa Allah mengizinkan iblis hidup hingga hari kiamat? Karena tanpa iblis, engkau tidak bisa mengenal siapa dirimu. Tanpa adanya kebalikan, engkau tidak bisa melihat cahaya. Tanpa adanya gelap, engkau tidak akan merindukan terang. Maka iblis adalah ujian yang melekat pada perjalananmu. Ia bukan sekadar musuh, melainkan cermin yang menguji apakah engkau memilih Allah atau memilih akumu. Dalam makrifat, iblis disebut juga nafsul ammarah, yaitu nafsu yang memerintah pada keburukan. Bila engkau belum menundukkan nafsu ini, berarti engkau belum lolos dari genggaman iblis. Lebih dalam lagi, iblis dalam dirimu adalah hijab terbesar antara dirimu dan Allah. Banyak orang menyangka hijab itu berupa dinding gaib
atau lapisan langit yang menghalangi, padahal hijab terkuat adalah aku dalam dirimu sendiri. Selama engkau masih menyebut dirimu dengan rasa kepemilikan, aku beribadah, aku sujud, aku berzikir, aku makrifat, maka disitulah iblis menepuk bahumu, sebab engkau belum fana dalam Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Hadis ini adalah pedang yang memenggal iblis di dalam dada. Karena kesombongan iblis bukan hanya kesombongan lahir, tetapi kesombongan halus yang membuatmu merasa memiliki amal, memiliki ilmu, memiliki makrifat, bahkan merasa memiliki Allah. Padahal hakikatnya engkau tiada, engkau hanyalah bayangan, engkau hanyalah debu yang diberi rasa ada. Maka siapa yang masih berkata aku, ia sedang bersama iblis. Dalam puncak ilmu makrifat, iblis dipahami sebagai rahasia dari penolak fana. Ia menolak melebur, ia menolak kehilangan identitas, ia ingin tetap diakui sebagai aku. Maka barang siapa di antara manusia yang masih mempertahankan egonya, hakikatnya ia sedang mengulang sujud yang ditolak iblis. Bukankah engkau juga sering berkata dalam hati, mengapa aku harus tunduk? Mengapa aku harus mengalah? Bukankah aku lebih benar? Itulah iblis dalam bentuk paling halus. Maka mengenal iblis tidak cukup hanya dengan membencinya, tetapi dengan menyadari bahwa ia bersemayam di dalam rasa aku. Ia hidup di dalam setiap bisikan yang menolak Allah. Ia ada di balik rasa iri, dengki, sombong, ujub, ria, dan cinta dunia. Jika engkau ingin memerangi iblis, jangan hanya melihat keluar, lihatlah ke dalam, sebab pertempuran terhebat bukanlah di luar, tetapi di hatimu sendiri. Itulah jihad akbar yang disebut Rasulullah SAW ketika beliau kembali dari medan perang. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Maka jihad akbar adalah melawan iblis yang bersemayam dalam dirimu. Inilah makna makrifat. Mengenal iblis bukan sekadar makhluk gaib, tetapi cermin dari egomu. Selama engkau belum menundukkan ego, maka iblis tetap hidup di dalam dirimu. Tetapi ketika engkau fana, ketika engkau lenyap dalam Allah, maka iblis tidak lagi berdaya. Sebab ia hanya bisa menggoda aku. Sementara bila aku sudah tiada, maka siapa lagi yang bisa ia goda? Siapa malaikat? Jika engkau bertanya, siapakah malaikat? Maka janganlah engkau terburu-buru membayangkan sosok bersayap putih berbaris di langit. Karena makrifat tidak mengenal malaikat hanya dari rupa atau bentuk lahiriah. Malaikat bukanlah sekadar makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana diberitakan dalam hadis Nabi SAW. Tetapi malaikat adalah lambang dari kepatuhan mutlak kepada Allah, ketaatan yang tidak mengenal bantahan, serta penyerahan diri yang total tanpa tersisa. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal janu min marijin min narin, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dari sini jelas bahwa asal malaikat adalah nur, cahaya yang murni, tanpa kekeruhan nafsu. Ia hanya mengenal sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka hakikat malaikat bukan sekadar wujud di langit, tetapi setiap ketaatan dalam dirimu yang tunduk kepada Allah, itulah malaikat. Setiap gerak yang lahir dari cahaya iman, setiap bisikan lembut yang mengajak kepada kebaikan, setiap langkah yang mengarah kepada kebenaran, itulah manifestasi malaikat dalam dirimu. Maka engkau tidak perlu jauh mencari malaikat, sebab ia hadir dalam rasa tundukmu kepada Allah.
Al-Quran menyebutkan sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengajarkan bahwa malaikat tidak punya kehendak selain kehendak Allah. Maka dalam makrifat, malaikat adalah lambang dari diri yang telah fana, diri yang sudah tidak punya kehendak pribadi, diri yang hanya bergerak sesuai dengan titah Allah. Jika engkau ingin mengenal malaikat, jangan hanya membaca kisah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, tetapi lihatlah dalam dirimu sendiri. Apakah engkau sudah menjadi seperti malaikat yang tidak menolak perintah Allah, yang tidak membantah takdir, yang tidak menggugat kehendaknya? Bila engkau masih suka melawan, bila engkau masih sering mempertanyakan, bila engkau masih menuntut dunia dengan syarat dan pamrih, maka engkau belum menjadi seperti malaikat. Malaikat adalah cerminan dari hati yang suci, kolbu yang tidak lagi dikuasai oleh nafsu. Dalam dirimu ada dua bisikan, bisikan malaikat yang membawa kepada cahaya, dan bisikan iblis yang menyeret kepada gelap. Jika engkau mendengar panggilan untuk sujud, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk syukur, itulah suara malaikat dalam kolbumu. Tetapi jika engkau mendengar bisikan untuk sombong, iri, dengki, dan kufur, itulah suara iblis. Maka manusia hidup di antara malaikat dan iblis, satu sisi cahaya, satu sisi api. Jika engkau condong kepada nur, maka malaikatlah yang menang. Jika engkau condong kepada api, maka iblislah yang berkuasa. Lebih dalam lagi, dalam makrifat, malaikat bukan sekadar makhluk gaib, tetapi nur ketaatan yang mengalir dalam seluruh ciptaan. Lihatlah matahari yang setiap hari terbit tanpa pernah membantah, itulah malaikat. Lihatlah bulan yang setiap malam bersinar sesuai takdir, itulah malaikat. Lihatlah pohon yang tumbuh, lautan yang bergelombang, angin yang bertiup, semuanya tunduk tanpa membantah, itulah malaikat dalam wujud kosmik. Maka, jangan sempitkan pandanganmu bahwa malaikat hanya ada di langit, karena hakikatnya malaikat adalah setiap makhluk yang patuh kepada Allah tanpa membantah. Jibril adalah nur ilmu yang membawa wahyu. Mikail adalah nur rezeki yang mengalirkan kehidupan. Israfil adalah nur kebangkitan yang meniupkan ruh. Israel adalah nur pemutus yang menjemput kehidupan. Dan malaikat lain yang tak terhitung adalah nur-nur yang menegakkan keseimbangan alam. Maka sesungguhnya seluruh jagat raya ini dipenuhi malaikat, dan engkau pun dikelilingi malaikat dalam setiap detik. Mereka mencatat amalmu, mereka menjagamu, mereka meniupkan ilham, bahkan mereka hadir dalam setiap sujudmu. Namun, dalam puncak makrifat, engkau akan menyadari bahwa hakikat malaikat bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Mereka adalah bayangan ketaatan yang sepenuhnya fana dalam kehendak Allah. Mereka tidak punya wujud sendiri, sebagaimana engkau pun tidak punya wujud sendiri. Semua wujud adalah milik Allah semata. Maka jika engkau mencapai fana, engkau akan mengenal malaikat bukan hanya sebagai makhluk, tetapi sebagai gerak cahaya yang tunduk mutlak kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ahbabtu 'abdi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsaru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Jika aku mencintai hambaku, aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia lihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini adalah puncak makrifat. Ketika seorang hamba sudah fana dalam Allah, maka seluruh geraknya adalah gerak Allah. Seluruh hidupnya adalah ketaatan mutlak. Maka malaikat adalah simbol dari hamba yang telah lebur, yang hanya bergerak dengan cahayanya. Karena itu, mengenal malaikat bukanlah sekadar mengenal makhluk gaib di langit, tetapi mengenal sisi nur dalam dirimu sendiri. Bila engkau menuruti bisikan malaikat,
engkau akan semakin dekat dengan Allah. Bila engkau menuruti bisikan iblis, engkau semakin jauh darinya. Maka, malaikat adalah nur dalam dirimu, iblis adalah api dalam dirimu, dan engkau berada di tengah-tengahnya. Pilihan ada di hatimu. Apakah engkau akan condong kepada cahaya atau kepada api? Siapa dirimu? Jika engkau bertanya, siapakah diriku? Maka ketahuilah bahwa ini adalah pertanyaan paling dalam, paling rahasia, dan paling menentukan dalam perjalanan makrifat. Sebab mengenal dirimu berarti mengenal Tuhanmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini bukan sekedar ungkapan, melainkan kunci pembuka segala rahasia. Sebab engkau tidak akan pernah bisa mengenal Allah sebelum engkau benar-benar mengenal siapa dirimu. Tetapi sayang, kebanyakan manusia hanya mengenal dirinya sebatas nama, rupa, dan identitas duniawi. Engkau berkata, "Aku adalah si Fulan, anak dari si Fulan, lahir di negeri ini, bekerja di tempat ini." Padahal semua itu hanyalah sampul, bukan hakikat. Itu hanyalah baju pinjaman yang suatu saat akan engkau tinggalkan di liang lahat. Lalu, siapa engkau sebenarnya? Dirimu bukanlah jasad ini, karena jasad ini hanyalah tanah yang akan kembali ke tanah. Dirimu bukanlah ruh semata, karena ruh pun adalah tiupan Allah yang dikembalikan kepadanya. Dirimu bukan pula pikiran atau perasaan, sebab pikiran dan perasaan hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Dalam makrifat, dirimu adalah rahasia Allah yang tersembunyi dalam dirimu sendiri. Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Surah Al-Hijr ayat 29. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hakikat dirimu adalah tiupan ruh ilahi. Engkau bukan sekadar makhluk, tetapi engkau membawa percikan cahaya Allah di dalam dirimu. Namun percikan itu tertutup oleh lapisan-lapisan jasad, nafsu, ego, dan pikiran. Maka perjalanan makrifat adalah perjalanan kembali, menyingkap hijab-hijab itu satu persatu, hingga engkau menemukan bahwa hakikat dirimu adalah tiada selain Allah. Dalam syariat, engkau melihat dirimu ada. Dalam thariqat, engkau melihat dirimu fana. Dalam hakikat, engkau menyadari bahwa yang ada hanyalah Allah. Dalam makrifat, engkau menyaksikan bahwa engkau tidak pernah ada sejak awal. Engkau hanyalah bayangan yang muncul karena cahaya Allah. Jika cahaya itu diangkat, engkau pun hilang. Maka siapakah dirimu? Engkau adalah tiada. Namun tiada ini bukan berarti kosong tanpa makna. Justru karena engkau tiada, Allah menampakkan dirinya melalui dirimu. Engkau adalah cermin bagi cahaya Allah. Jika cerminmu bersih, maka yang tampak adalah wajahnya. Jika cerminmu kotor, maka yang tampak hanyalah bayangan nafsumu. Maka tugasmu adalah membersihkan cermin itu dengan zikir, dengan fana, dengan menghapus aku. Sebab selama masih ada aku, engkau tidak akan pernah melihat Allah. Perhatikan dirimu. Tubuhmu terdiri dari tanah, air, udara, dan api. Tanah membentuk daging dan tulangmu, air mengalir dalam darahmu, udara menjadi nafasmu, dan api menjadi panas tubuhmu. Tetapi semua unsur ini bukanlah engkau, sebab jika engkau mati, unsur itu tetap ada, hanya kesadaranmu yang pergi. Jadi, siapakah engkau sebenarnya? Engkau adalah kesadaran yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu niyamun, fa idza matu intabahu." Manusia itu tidur, maka ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah mimpi panjang. Engkau merasa hidup, merasa punya, merasa berkuasa, padahal semua itu hanyalah bayangan. Hakikat dirimu belum terbangun. Ia baru sadar ketika ruh kembali kepada Allah. Tetapi orang-orang makrifat sudah terbangun sebelum mati, sehingga mereka mengenal siapa dirinya. Mereka menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa, melainkan semata-mata milik Allah. Ketahuilah, engkau adalah makhluk yang paling mulia,
karena engkau diberi potensi untuk menyaksikan Allah. Bahkan malaikat pun tidak diberi kedudukan ini. Malaikat hanya tahu taat, tetapi engkau diberi pilihan antara taat dan maksiat. Dari pilihan itulah engkau mengenal siapa dirimu. Bila engkau memilih Allah, engkau lebih mulia dari malaikat. Bila engkau memilih nafsu, engkau lebih rendah dari iblis. Sehingga engkau adalah makhluk yang berdiri di antara dua jalan, jalan nur atau jalan api. Dalam makrifat, hakikat dirimu adalah rahasia Nur Muhammad. Sebelum langit dan bumi ada, sebelum malaikat dan iblis diciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad, dan dari nur itulah seluruh makhluk diciptakan. Maka engkau pun berasal dari nur itu. Hakikat dirimu adalah pancaran Nur Muhammad, sedangkan wujud kasarmu hanyalah pakaian sementara. Maka jika engkau ingin mengenal dirimu, kembalilah kepada asalmu, Nur Muhammad. Dari sanalah engkau akan mengenal Allah. Tetapi kebanyakan manusia terhijab oleh aku. Engkau merasa ada, merasa berkuasa, merasa memiliki. Padahal semua itu hanyalah bayangan. Hakikat dirimu adalah tiada. Yang ada hanyalah Allah. Maka ketika engkau berkata, diriku, sesungguhnya engkau sedang menipu dirimu sendiri. Engkau hanyalah titipan Allah, engkau hanyalah cermin Allah, engkau hanyalah wadah Allah. Jika engkau sudah sadar akan ketiadaanmu, maka engkau akan menemukan Allah di dalam dirimu. Inilah puncak makrifat. Mengenal dirimu adalah mengenal Allah. Engkau tiada, Allah yang ada. Engkau fana, Allah yang baqa. Engkau hanyalah bayangan, Allah lah yang hakikat. Maka jangan berhenti pada jasadmu, jangan berhenti pada nafsumu, jangan berhenti pada egomu. Tembuslah semua itu hingga engkau menemukan hakikatmu yang sejati. Tiada selain Allah. Siapa Nur Muhammad? Jika engkau bertanya siapakah Nur Muhammad, maka engkau telah mengetuk pintu rahasia yang paling halus, yang tidak bisa dipahami dengan akal semata, melainkan hanya dengan hati yang telah dibersihkan. Nur Muhammad adalah asal-usul segala ciptaan, cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum adanya alam, sebelum adanya malaikat, sebelum adanya arash, kursi, langit, dan bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Jarir, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku, Nur Muhammad. Hadis ini adalah kunci agung. Dari Nur Muhammad, seluruh alam semesta tercipta. Dari Nur Muhammad, para malaikat diciptakan. Dari Nur Muhammad, arash, kursi, langit, bumi, dan segala sesuatu muncul. Bahkan Adam, bapak manusia pun diciptakan dari Nur Muhammad. Maka hakikat dirimu pun bersumber dari Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah cermin pertama dari cahaya Allah. Allah itu maha gaib, maha tak terjangkau, maha tanpa rupa, tetapi ia menampakkan cahayanya dalam bentuk pertama, yaitu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad bukanlah Allah, tetapi ia adalah pancaran pertama yang menampakkan keindahan Allah. Inilah makna firman Allah, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Ulama tafsir ma'rifat menafsirkan kata nur dalam ayat ini sebagai Rasulullah SAW, yaitu Nur Muhammad. Artinya, Rasulullah bukan hanya manusia biasa, tetapi hakikatnya adalah cahaya Allah yang menjadi sebab wujudnya seluruh alam. Maka, ketika engkau mengenal Nur Muhammad, engkau sesungguhnya sedang mengenal rahasia awal penciptaan. Dalam pandangan ma'rifat, Nur Muhammad adalah asal ruh seluruh makhluk. Sebelum ruhmu ditiupkan ke jasadmu, asal ruh itu adalah bagian kecil dari Nur Muhammad. Maka jika engkau ingin kembali kepada asalmu, engkau harus kembali kepada Nur Muhammad, sebab dari sanalah engkau diciptakan, dan kesanalah engkau akan kembali. Ketahuilah, Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang terpisah dari dirimu. Ia adalah inti dari hakikatmu sendiri. Hanya saja, engkau terhijab oleh jasad, nafsu, dan dunia, sehingga engkau tidak melihat Nur Muhammad di dalam dirimu. Jika engkau menyingkap hijab itu dengan zikir, dengan fana, dengan cinta, maka engkau akan melihat bahwa Nur Muhammad bersinar dalam dirimu. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nabiyyan wa Adamu bainal ma'i wat tin." Aku adalah nabi
ketika Adam masih berada di antara air dan tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa hakikat kenabian Rasulullah telah ada sebelum Adam diciptakan. Artinya, Nur Muhammad sudah ada sebelum wujud manusia pertama. Maka Rasulullah bukan hanya nabi terakhir, tetapi juga nabi pertama dalam hakikat, sebab Nur Muhammad adalah asal segala ruh. Lebih dalam lagi, Nur Muhammad adalah rahasia kasih sayang Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Laulaka lama khalaqtul aflaq." Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan seluruh alam semesta. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta diciptakan karena Nur Muhammad. Artinya, engkau, aku, seluruh makhluk, seluruh jagat raya, semuanya ada karena Nur Muhammad. Maka siapa yang mengenal Nur Muhammad, ia mengenal asal-usul dirinya, ia mengenal rahasia penciptaan, ia mengenal jalan kembali kepada Allah. Namun jangan engkau salah paham, Nur Muhammad bukanlah Tuhan. Ia adalah makhluk pertama, tetapi ia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, paling suci, paling murni. Ia adalah cermin yang memantulkan seluruh sifat Allah. Maka jika engkau ingin mengenal Allah, lihatlah kepada Nur Muhammad. Jika engkau ingin mencintai Allah, cintailah Nur Muhammad. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, berjalanlah di jalan Nur Muhammad. Ma'rifat mengajarkan, Nur Muhammad adalah hakikat dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat pertama menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Syahadat kedua menyatakan bahwa jalan menuju Allah adalah Muhammad. Maka siapa yang mengucapkan syahadat tanpa mengenal Nur Muhammad, syahadatnya masih di bibir, belum masuk ke hati. Jika engkau sudah mengenal Nur Muhammad, maka engkau akan melihat bahwa seluruh alam adalah pancaran cahayanya. Gunung, laut, langit, bumi, semuanya memantulkan Nur Muhammad. Bahkan setiap hembusan nafasmu adalah Nur Muhammad yang bernafas di dalam dirimu. Maka fana dalam Nur Muhammad berarti meleburkan egomu ke dalam hakikat asal-usulmu, hingga engkau tiada dan yang ada hanyalah cahaya Allah melalui Nur Muhammad. Maka janganlah engkau mencari Nur Muhammad di luar dirimu semata, carilah di dalam dirimu, sebab ia adalah inti dari ruhmu. Bila engkau menyingkap hijab itu, engkau akan melihat bahwa dirimu berasal dari cahaya itu. Dan bila engkau telah bersatu dengannya, engkau akan menyaksikan Allah dengan mata hati yang sebenar-benarnya. Siapa Allah? Allah adalah satu-satunya wujud yang hakiki, tidak tersusun dari apapun, tidak bergantung kepada apapun, dan tidak terbatas oleh ruang, waktu, arah, ataupun bentuk. Allah adalah Zat yang Maha Esa, yang keberadaannya tidak pernah bermula dan tidak akan pernah berakhir. Allah bukan makhluk, bukan alam, bukan dirimu, bukan iblis, bukan malaikat, bahkan bukan Nur Muhammad, melainkan sumber dari segala wujud. Ia adalah asal dari semua asal, tujuan dari segala tujuan, rahasia dari segala rahasia. Allah tidak bisa dicapai dengan pikiran, tidak bisa dibayangkan dengan akal, tidak bisa diukur dengan ilmu, tidak bisa diraih oleh mata, telinga, atau panca indera, bahkan tidak bisa dijangkau oleh rasa sekalipun, kecuali bila Allah sendiri yang membuka hijab dan memperkenalkan dirinya melalui cahaya ma'rifat. Al-Quran menyatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. QS An-Nur ayat 35. Ayat ini bukan sekedar pernyataan bahwa Allah memberikan cahaya, melainkan Allah sendiri adalah cahaya segala cahaya. Tanpanya, tidak ada satupun wujud yang bisa menampakkan diri. Allah bukanlah sekedar Tuhan yang dipanggil dengan nama, melainkan Zat yang hidup dalam segala kehidupan, mendengar dalam segala pendengaran, melihat dalam segala penglihatan, mengetahui dalam segala pengetahuan, bahkan wujud segala sesuatu hanyalah bayangan dari keberadaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Dari sini tampak bahwa segala ciptaan, termasuk iblis, malaikat, dirimu, bahkan Nur Muhammad, adalah sarana dan jalan untuk mengenal Allah. Mereka bukan tujuan,
melainkan cermin yang memantulkan keagungannya. Mengenal Allah bukanlah sekedar mengucap dengan lisan, melainkan menyaksikan dengan hati bahwa tiada yang nyata selain Dia. Kalimat La ilaha illallahu bukan sekedar lafaz, melainkan pintu yang menghancurkan semua ilah palsu di luar Allah, termasuk ilah yang tersembunyi dalam diri, hawa nafsu, ego, cinta dunia, bahkan keyakinan diri bahwa aku ada. Semua itu harus luluh agar yang tersisa hanyalah Allah. Inilah makna makrifat tertinggi, menyaksikan bahwa aku tiada, yang ada hanyalah Allah. Maka jelaslah bahwa mengenal Allah bukan sekedar ibadah lahir, melainkan kesadaran batin bahwa dirimu dan seluruh ciptaan hanyalah fata morgana, sedangkan Allah adalah wujud mutlak. Ketika engkau bertanya, siapa Allah? Maka jawaban sejatinya adalah keheningan. Sebab setiap huruf, setiap kata, setiap bayangan yang engkau susun untuk menggambarkan Allah hanyalah menutup hakikatnya. Allah tidak bisa dijelaskan, hanya dapat disingkap. Dalam puncak makrifat, manusia tidak lagi berkata, aku mengenal Allah. Sebab kalimat itu masih menyisakan dualitas. Ada engkau, ada Allah. Yang benar adalah Allah mengenalkan dirinya melalui dirimu hingga engkau fana, hilang, lenyap, dan yang tersisa hanyalah Dia. Itulah makam fana fi Allah dan baqa billah. Maka ketika engkau bertanya pada dirimu sendiri, siapa iblis, siapa malaikat, siapa diriku, siapa Nur Muhammad, siapa Allah? Jawaban terakhir ini menutup semua pertanyaan. Karena iblis, malaikat, dirimu, dan Nur Muhammad hanyalah jalan, sedangkan Allah adalah tujuan. Allah adalah awal, Allah adalah akhir, Allah adalah zahir, Allah adalah batin. Seperti firman-Nya, Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alimu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Siapa Allah? Dalam puncak ilmu ma'rifat, Allah adalah zat yang tidak terikat oleh nama, walau kita menyebutnya dengan nama-nama indah, Asmaul Husna. Nama hanyalah jembatan bagi kita yang terbatas, bukan hakikatnya. Allah disebut Ar-Rahman karena kasih-Nya meliputi segala sesuatu. Disebut Al-Basir karena Ia melihat tanpa mata. Disebut Al-Alim karena Ia mengetahui tanpa belajar. Disebut Al-Qadir karena Ia berkuasa tanpa alat. Tetapi hakikat Allah tetap melampaui semua nama itu. Nama adalah tanda, bukan zat. Dalam puncak makrifat, engkau akan menyadari bahwa menyebut Allah dengan nama apapun masih menyisakan hijab, sebab zatnya tidak pernah tersentuh oleh huruf atau suara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, aku tidak mampu menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Doa ini adalah pengakuan bahwa makhluk tidak akan mampu menggambarkan Allah dengan sempurna, bahkan dengan pujian paling tinggi sekalipun. Dalam hakikat yang dalam, Allah adalah wujud mutlak. Artinya, keberadaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan wujud makhluk. Kita menyebut makhluk ini ada, tetapi sebenarnya keberadaannya hanyalah bergantung pada Allah. Bila Allah menarik wujudnya, maka semua akan lenyap seketika, sebagaimana bayangan hilang ketika cahaya padam. Jadi, keberadaanmu, keberadaan alam semesta, keberadaan iblis, malaikat, dan segala yang ada hanyalah wujud pinjaman dari Allah. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Kullu man 'alaiha fanin, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami. Segala sesuatu yang ada di atas bumi itu fana, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah tidak dapat disekutukan dengan apapun, karena tidak ada yang serupa dengan Dia. Al-Quran menegaskan, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Maka, setiap gambaran tentang Allah di pikiranmu, setiap bentuk yang engkau ciptakan dengan imajinasi, semuanya salah. Allah tidak pernah bisa digambarkan, sebab menggambarkan berarti membatasi.
sedangkan Allah tidak terbatas. Jika engkau berkata Allah itu besar, maka kata besar hanyalah perbandingan dengan kecil, padahal Allah melampaui perbandingan. Jika engkau berkata Allah itu dekat, maka kata dekat mengandaikan ada jarak, padahal Allah melampaui jarak. Allah itu bukan besar, bukan kecil, bukan jauh, bukan dekat, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, sebab segala arah adalah ciptaannya. Dalam puncak makrifat, Allah disadari sebagai hakikat tunggal. Semua wujud hanyalah bayangan, sedangkan Allah adalah cahaya mutlak. Tidak ada yang bisa menutupinya, kecuali prasangka kita sendiri. Ibarat matahari yang selalu bersinar, awan yang menutupi hanyalah hijab, bukan berarti matahari tiada. Begitu pula Allah, Ia selalu hadir, tetapi manusia sering tertutup oleh kabut ego, hawa nafsu, cinta dunia, dan keterikatan pada ciptaan. Barang siapa berhasil menyingkirkan semua hijab itu, maka ia akan menyaksikan Allah di setiap pandangan, mendengar Allah di setiap suara, merasakan Allah di setiap rasa. Pada makom ini, seseorang tidak lagi berkata, "Aku melihat Allah," tetapi tiada yang kulihat selain Allah. Namun, penting dipahami bahwa penyaksian ini bukan berarti Allah berubah menjadi makhluk atau makhluk berubah menjadi Allah. Tidak. Penyaksian ini adalah kesadaran bahwa tidak ada wujud hakiki selain Allah. Semua yang engkau lihat hanyalah tajalli atau penampakan darinya. Inilah yang dimaksud hadis qudsi. Aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, aku menjadi tangannya yang ia berbuat dengannya, dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan kesadaran bahwa segala daya, usaha, gerak dan diam pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka, siapa Allah? Allah adalah Dia yang tidak dapat dipertanyakan dengan siapa, sebab kata siapa hanya berlaku pada makhluk yang memiliki batas, identitas dan bentuk. Allah tidak memiliki batas, tidak memiliki bentuk, tidak membutuhkan identitas selain dirinya sendiri. Allah adalah Dia yang selalu ada, tanpa pernah tiada, yang tidak diciptakan dan tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena Dialah pencipta segala penciptaan, Allah adalah awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan, cahaya tanpa kegelapan, lihidupan tanpa kematian, wujud tanpa ketiadaan. Kesimpulan makrifat, jalan sunyi menuju Allah. Sesungguhnya ketika engkau bertanya, siapa iblis, siapa malaikat, siapa dirimu, siapa Nur Muhammad, siapa Allah, engkau sedang berjalan di jalan sunyi yang panjang menuju satu titik tujuan. Pertanyaan itu tampak terpisah, namun sesungguhnya semuanya satu rangkaian untuk mengantarkan kesadaranmu kembali kepada asal. Iblis adalah cermin dari kesombongan yang bisa menjatuhkanmu bila engkau lupa pada Allah. Malaikat adalah cermin dari ketaatan yang bisa mengingatkanmu pada kesucian bila engkau tunduk kepada Allah. Dirimu sendiri adalah medan ujian, wadah di mana kedua sisi itu bertarung, dan engkau diminta untuk memilih jalan yang benar. Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang menjadi wasilah pengenalan, sebab tanpa cahaya itu, engkau akan tersesat dalam kegelapan. Namun di atas semua itu, Allah adalah puncak tujuan, lautan tak bertepi, zat yang tidak bergantung pada apapun, yang hanya dengan rahmat-Nya engkau bisa sampai. Dalam makrifat, engkau memahami bahwa iblis bukan musuh di luar, tetapi juga bisikan di dalam dirimu. Malaikat bukan sekedar makhluk gaib di langit, tetapi juga cahaya hidayah yang membimbingmu di hati. Dirimu sendiri bukan hakikat yang sejati, melainkan pinjaman wujud yang bila Allah menariknya, maka lenyaplah engkau. Nur Muhammad adalah rahasia terbesar yang menjadi penghubung antara ciptaan dan Sang Pencipta. Sebab dari Nur Muhammadlah segala sesuatu mendapat cahaya. Tetapi Allah adalah Dia yang melampaui semua itu. Al-Quran menyingkap kebenaran ini. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di atas bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang penuh kebesaran dan kemuliaan.
Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini mengajarkan bahwa semua yang engkau kenali, iblis, malaikat, dirimu, bahkan Nur Muhammad, akan kembali kepada Allah, karena mereka semua adalah ciptaan. Yang kekal hanyalah Allah. Maka, perjalanan makrifat sejati bukan berhenti pada mengenal ciptaan, tetapi melewati semua hijab hingga engkau menyaksikan Sang Pencipta. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Maksudnya bukan bahwa diri ini sama dengan Allah, tetapi ketika engkau benar-benar menyadari ketiadaan dirimu, engkau akan menyadari hanya Allah yang ada. Ketika engkau berkata aku, engkau masih terhijab. Tetapi ketika engkau lebur dalam fana, maka aku lenyap. Yang tersisa hanyalah Allah. Inilah puncak makrifat. Tidak ada iblis, tidak ada malaikat, tidak ada aku, tidak ada bahkan Nur Muhammad sebagai hijab. Yang ada hanyalah Allah semata. Maka, renungkanlah pertanyaan itu kembali, bukan dengan lidahmu, tetapi dengan hatimu. Siapa iblis? Bayanan kesombongan. Siapa malaikat? Cahaya ketaatan. Siapa dirimu? Wujud semu yang akan lenyap. Siapa Nur Muhammad? Rahasia cahaya yang mengantarkan. Siapa Allah? Wujud mutlak, tujuan segala perjalanan. Dan setelah itu, diamlah, sebab semua kata berakhir. Yang tersisa hanyalah Allah.